Hingga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fa huwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Masa yumasu mumasatan wa misasan wa misasan fa huwa mumasun wa dzaka mumasun masik la tumasik mumasun mumasun. Wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fa huwa muwa'idun wa dzaka muwa'adun wa'id la tuwa'id muwa'adun muwa'adun. Yasara yuyasiru muyasaratan wa yisaran wa yisaran fa huwa muyasirun wa dzaka muyasarun yasir la tuyasir muyasarun muyasarun. Awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fa huwa mu'awinun wa dzaka mu'awanun fa'il la tu'awin mu'awanun mu'awanun. Bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fa huwa mubayinun wa dzaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun. Ata yu'ati mu'aqatan wa iqa'an wa iqa'an fa huwa mu'aqim wa dzaka mu'aqan atik la tu'atik mu'aqan mu'aqan. Laqa yulaqi mulaqan wa iqa'an wa iqa'an fa huwa mulaqin wa dzaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan. Wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fa huwa muwalin wa dzaka muwalan wali la tuwali muwalan muwalan. Dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwaan fa huwa mudawi wa dzaka mudawan dawi la tudawi mudawan mudawan. Akhadha yu'akhidhu mu'akhadatan wa iqadan wa iqadan fa huwa mu'akhidun wa dzaka mu'akhadun akhid la tu'akhid mu'akhadun mu'akhadun. La'ana yula'imu mula'amatan wa li'aman wa li'aman fa huwa mula'imun wa dzaka mula'amun la'im la tula'im mula'amun mula'amun. Nasa'a yunasi'u munasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fa huwa munasi'un wa dzaka munasa'un nasi' la tunasi' munasa'un munasa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya udah tong. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum ngaji kita membaca mul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan ke orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, dan untuk semua donatur al-aziz. Mudah-mudahan semuanya dikasih kelancaran, kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahanya senantiasa dikasih kelancaran. Yang kemarin pandemi pada macet, sekarang dikasih lancar. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz, khususan Jami'ah Wali Songo usan Bakhadil Bangkalan Madura, wa ila ro Mbah Hasyim Asari Jombang, wa ila ro Ki Abdurrahman Waqid Jombang, wa ila ro Ki Asad Samsul Arif bin Situbondo, wa ila ro Mbah Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, ini kemarin udah saya kasih tahu ya. Mbah Soleh Semendi ini salah satu cucunya Sunan Gunung Jati yang ada di Pasuruan. Kalian kalau ada waktu juga ikut dekat arah Malang sono. Kemudian Mbah Surga Surgi, Mbah Soleh Semendi udah, Mbah Khotam, Habib Soleh Tanggul, kemudian Mbah Ahmad Siddiq Jember, wana khususan ila roh Mbah Maksum Lasem, khususan ila roh Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, wa ila roh Kiai Bisri Mustafa Rembang, wana khususan ila roh Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Muhammadun Pondoan Pati, dan semua guru-guru saya yang ada di Hajen, Margoyoso dan sekitarnya, daerah Pati dan sekitarnya, khususan ilaro Kiai Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Ma'mun Kudus, Kiai Sya'roni Ahmadi, Mbah Anwar, Kiai Fatoni, serta guru-guru saya semuanya yang ada di Kudus, Mbah Soleh Darat Semarang, Abu Yademyati Banten, Kiai Yusuf Taujiri Garut, khususan ilaro Abah Anom, Kiai Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Kang Ayub Cirebon, semua kiai-kiai yang ada di Cirebon, pinispo yang ada di Cirebon, termasuk ulama-ulama yang ada di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kafrawi kita kasih porsi 30 sampai 40 menit ya. Nanti setelah kafrawi ya seperti biasa, dulu kan memang dua atau 3 kitab dulu mah ya. Nah, jadi kalau kemarin kan kita terkonsentrasi kan di kitab Nahwu terus. Nah, porsi kitab-kitab yang lain enggak kebagian. Nah, sekarang kita bagi. Pokoknya ngaji ya setengah 10 lah. Waduh, malam amat Pak. Enggak, sore ya Pak. Orang habis itu kok pada ngobrol. Kamal mah ngapa aja setengah 10 ya. Oke. Sekarang yang 31 agak bawah itu walamma anha itu ya. Disimak yang benar, buka mata, buka telinga, tutup mulut, sama tutup kentut ya. Lah jangan lagi ngaji kentut mulu ah. Aal dengerin. Kalau lagi ngaji kentut ya. Wah, payah lu. Walamma anha, dan ketika telah menyelesaikan siapa musannif al-kalama pada pembahasan, pada pembicaraan ala alamatin nasbi, merampungkan atas tanda-tanda nasab. Jawabnya lamma syara'a, maka melakukan siapa musannif
Kalau bahasa Jawanya tumandang. Syara'a mongko tumandang sapa musannif yatakallamu hale. Boleh juga pada berbicara siapa musannif ala alamatil khafdhi, atas tanda-tanda khafat. Ala alamatil khafdhi, atas tanda-tanda khafat. Bentuk daripada syara'a faqala, maka berkata siapa musannif walil khafdhi. Nah itu jumlahnya lafadz walil khafdhi itu menjadi maqal, qaulnya faqala. Walil khafdhi, dan itu tetap bagi i'rab khafat salasu alamatin, bermula 3 beberapa alamat. Nah, dalam kalimat walil khafdhi salasu alamatin wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya walil khafdhi salasu alamatin, itu ada wawunya. Wawunya wawu apa? Al wawu, itu bermula wawunya harfu atfin, itu sebagai huruf atof. Nah, ingat kalian diatofkan ke yang paling depan. Walir raf'i arba'u alama tino, i'rabnya ke depan sono pada halaman-halaman pertama itu. Nah, kemudian aulil isti'nafi, atau sebagai wawu isti'naf. Maksudnya wawu isti'naf, wawu untuk memulai pembicaraan kalam, kan gitu, itu namanya wawu isti'naf. Lil khafdhi, bermula lafadz lil khafdhi itu jarun wa majrurun. Jarun, lamnya huruf jer, huruf yang mengejerkan. Wa majrurun, khafdhinya isim yang dibaca jer. Muta'alliqun, yang berta'alluq, yang berhubungan, yang berkorelasi. Bimahdhufin, dengan lafadz yang dibuang. Fi mahalli raf'in, di mahal rafa. Khobarun muqaddamun, itu sebagai khobar muqaddam. Ini ntar saya ulas lagi biar kalian tenget ya. Wa salasu, dan bermula lafaz salasu mubtadaun muakhorun, itu mubtada yang diakhirkan. Wa salasu, dan bermula lafaz salasu mudhofun, itu sebagai isim mudhof. Wa alamati, dan bermula alamati mudhofun ilaihi, itu mudhof ilaih. Dari situ dulu. Ini perhatikan di bawah aja, jadi saya nggak perlu diri. Wah, ini basah nih, saya semprot solar tadi. Udah begini aja dah. Lu kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bodoh amat, lu geser kemari lah, orang sini mau lega. Geser sini Dut. Nah, ono solar, ya nggak? Lu nggak kelihatan? Alhamdulillah, geser kemari Nyil. Nah, lah, beak ya. Wah, pelanggaran ini. Dengan ntar diisi ya, di sini, ntar aja. Ya nggak apa-apa, lu kalau pengen nggak ngelihat mah udah nggak usah geser, sono aja sekalian diisi. Ya. Iya kan? Walil khafdhi salasu. Ini kasihan nih, udah gitu segitulah. Lu kelihatan ah? Nggak kelihatan lah, kotok ah. Orang gede begini nggak kelihatan ya. Salasu alamatin. Nah, kotok mungkin yang ngerti orang Betawi doang. Kalau bukan orang Betawi, Lafi, gue tanya sama lu ngerti kotok gak? Yo nggak ngerti dia. Kalau nggak orang Betawi mah nggak ngerti. Yang nyimak kalau bukan orang Betawi lah nggak ngerti. Lah kotok ya. Tuh, no, karena nyari Rizki, lu ngerti Ki? Oh, Rizki sampingnya Ramli, lo Ramli lu ngerti kotok kan? Ah iya. Berarti kan walil khafdhi salasu alamatin. Dan itu, nah ini wawu boleh disebut 2. Pertama wawu atof, yang kedua wawu isti'naf, kan gitu. Lam ini huruf jer, namanya jarun. Khafdhinya namanya majrur. Oke, ini yang penting, perhatikan. Kalau yang udah gede-gede mah udah ngerti, kalian yang anak-anak belum. Walil khafdhi jumlahnya itu kan tarkibnya sebagai khobar. Khobar muqaddam. Salasu alamatin mubtada.
Kalau khobar dibaca apa? Khobar dibaca apa? Rofa. Lah, tapi ini kok walil khafdi, maka mahalnya, diperhatikan. Mahalnya jumlah dari lil khafdi ini itu di mahal rofa. Loh, kalian pasti protes. Lah, li kan huruf jer, khafdinya kan majrur, jelas khafdi. Ini dibaca kasroh, dibaca khofat, tandanya kasroh. Bener nggak salah. Walil khafdi memang jer majrur. Terkibnya sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Nah, jumlahnya jer majrur di mahal rofa sebagai khobar. Nah, yang di mahal rofa jumlah, maksudnya jumlah daripada jer majrur. Jelas itu? Nah, salah satu alamatin baru sebagai mubtada. Ini saya tegaskan lagi. Ini salasu, bukan salah satu. Bukan. Kenapa alamat maksudnya berupa mu'annas? Ketika mufrad ini alamat. Nah, ini sebenarnya udah saya jelaskan, cuman saya ulangi terus supaya kita ini terbiasa. Gitu loh. Jelas kan? Nah, nanti umpamanya wa amal kasrotu, kan nanti al kasrotu wal ya'u wal fathatu, kan gitu. Yang selanjutnya al kasrotu wal ya'u wal fathatu, kan gitu tanda. Nah ya kak. Nah ini kan dilanjutkan. Fa amal kasrotu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Nah, giliran salasati mawadhi ada taknya. Kenapa? Karena mawadhi jamaknya maudhi. Maudhi itu mudzakkar. Jelas ya? Nah, ini yang perlu digarisbawahi, antara salasah dengan salas itu dipengaruhi oleh ma'dudnya. Nah, umpamanya ini nggak apa-apa saya ini sebagai pembanding mawadhi umpamanya fi salasati mawadhi. Kenapa ini ada taknya sementara salas ini nggak ada? Lah, ini adalah yang mempengaruhi adalah mawadhi dan alamat. Mawadhi mufrad dari kata-kata maudhi. Lah, maudhi ini mudzakkar, sementara alamat itu muannas. Oke, nyambung ya? Oke. Ini yang harus diingat supaya kita lah ya. Kita ini setiap membaca kitab ya memang harus connect. Bahkan jangankan huruf titik satu sekalipun itu harus kita pertanyakan andaikan tidak ada. Nah, itu menandakan kita teliti dalam membaca, gitu loh. Oke, al-kasrotu yaitu kasroh. Lafat al-kasrotu birraf'i, dengan dibaca rofa. Badalun itu sebagai badal, ai huwa badalun. Lu kan penasaran, kok badalun itu? Nah, itu berarti khobar. Lah, mubtada'nya mana? Dibuang. Kalau ditakdirkan huwa badalun, bermula lafaz kasroh itu sebagai badal min salasu. Nah, ini loh, makanya itu kok min kok salasu. Iya, itu namanya i'rab hikayah. Min salasu dari lafaz salasu alamatin. Wa badalul marfu'i marfu'un, dan bermula badalnya isim yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Tanggung. Wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Lafat ya dan fathah ma'tufani itu diatofkan keduanya alal kasrotu, atas lafat ini al kasrotu ini. Loh, jangan keder lagi orang ala kok al kasrotu, namanya i'rab hikayah. Wal ma'tufu, dan bermula lafaz yang diatofkan alal marfu'i, atas lafaz yang dibaca rofa,
marfu'un itu dibaca rofa. Udah segitu dulu, perhatikan. Walil khafdi salasu alamatin. Yo. Bagi i'rab khafat terdapat 3 beberapa tanda. Nah, al kasratu itu badal. Al kasratu. Nah, ini kok spidolnya gendut. Nah, ini al kasratu ini badal dari salasu. Salasu ini kan dibaca rofa, maka al kasratu juga dibaca rofa. Ini namanya badal. Kodenya ba dan dal. Iya badal. Ya itu juga begini. Nggak usah lu tulis ya itu. Kelamaan, cukup begini kodenya. Ya sama ini khobar ya kodenya kho, mubtada ya kodenya mim. Ntar bermula, lu tulis bermula. Nah, kelamaan, keburu ketinggalan kereta. Lu nulis lama amat. Oh iya, habis Pak Ustadz ngartinya cepet. Lah ngartiin cepet, kalian cara mentarkibnya juga cepet, ngikutin kaedah-kaedah singkatan. Orang yang nggak tahu kan lucu. Ini apaan sih kok ada kho, ada mim, ada ba'dal, kayak nulis jimat. Katanya nulis jimat. Bukan jimat, ini kan rahasia anak pesan tren. Nah, orang yang nggak pernah nyantren ya mungkin keder lihat seperti ini. Lu jelas kan? Nah, kenapa al kasratu badal dari salasu? Nah, wal ya'u wal fathatu, wawnya atof. Ini juga atof, diatofkan ke al kasratu. Oh, gampang kan? Lo gampang. Lo begeng kenapa? Lah iya kan? Lah begeng marah-marah, kurang sajen. Tengok Al. Tengok naik ke atas. Bang Tio kenapa gitu ya? Takutnya dia jatuh kepleset. Ditengok. Lah iyalah. Ntar dia bingung lagi. Ya kan? Oke, kita lanjut. Yakni mengendaki siapa musonif. Nah, setiap kalimat yakni ini saya tegaskan. Kadang-kadang kan akni gitu kan. Kalau yakni, ana yakni menghendaki siapa musonif. Nah, ini Ki Kafrawi menjelaskan apa yang dimaksud oleh musonif gitu loh. Yakni menghendaki siapa musonif. Anna lil khafdi, sesungguhnya itu tetap bagi i'rab khafat. Nah ini jana perhatikan sin. Ntar lu kadang-kadang terfokus sama lil khafdinya huruf jar. Lah salasa alamatin itu khobarnya anna. Kadang-kadang Yasin mah enggak. Dia terfokus lil khafdinya khobar. Nah, jadi salasu alamatin dibaca salasu disangkanya mubtada. Lah ini kan kenapa? Ini belakang. Mau di sini Bang Aris dong. Ya, jadi bukan mubtada khobar tapi khobar dan isimnya anna gitu loh, ngerti sin? Jadi salasa alamatin, nah itu sama khobarnya ini sama. Walil khafdi salasu alamatin cuman ditambahin anna. Lo nyambung kan? Yang ini tadinya salasu karena khobarnya anna, maka salasa gitu loh. Anna lil khafdi, sesungguhnya itu tetap bagi i'rab khafat. Apa yang anna? Salasa alamatin. Apa? Terkibnya isimnya anna. 3 beberapa tanda. Al alamatul ula bermula. Nah itu jumlah istinaf, jumlah permulaan. Al alamatul ula, bukan aula tapi ula. Itu wazan fu'la. Gitu loh. Kalau aula lebih utama isim tafdhil. Lah ini al ula yang pertama, muannasnya awal, itu ula. Oke? Jadi al awalu muannasnya ula, bukan al awalatu. Loh, jelas gak? Wih, nyambung gak? Aliyun ulya. Oh, itu sama aja. Al afdol muannasnya fudla. Oh, itu ada bahasa-bahasa tertentu yang mudzakar muannasnya itu mengikuti wazan
fa'ala fu'la, fa'alun fu'la, gitu loh. Al alamatul ula bermula alamat yang pertama, al kasrotu itu kasroh. Nah tanda tiga yang pertama adalah kasroh. Wa bada'a dan memulai siapa musonib biha dengan kasroh, likauniha karena adanya kasroh, al aslah. Loh, ngerti sin? Likauniha. Kenapa kok likauniha? Al aslah, itu khobarnya kaun, gitu loh. Al aslah itu yang asli, original. Alamat kasroh itu aslinya ya, alamat khofat aslinya ya kasroh. Karena kasroh sebagai alamat khofat itu alamat asli, maka musannif memulainya juga dengan tanda kasroh. Maka di sini salah su alamatin al kasroh itu duluan. Nah karena kasroh adalah alamat asal. Oke, nyambung nih. Oke. Al alamatu tsaniyatu bermula alamat as-saniyatu yang kedua, maka itu saniyatu. Al ya'u itu huruf ya. Alamat khofat yang kedua adalah ya. Wasanna itu fi'il madhi, ngikuti wazan fa'ala sama dengan lakko. Wasanna dan menomorduakan, maksudnya yang kedua, gitu loh. Wasanna. Kalau yang nomor tiga berarti wasallasa, gitu. Wasanna dan menomorduakan siapa musonib biha dengan ya, likauniha karena adanya ya, bintul kasroti itu anak perempuannya kasroh. Oleh semenjak kapan anak kasroh punya anak perempuan? Maksudnya timbul dari kasroh, kemarin dibahas itu. Tansa'u yang timbul, yang muncul apa ya anha dari kasroh. Idza usbiat, apabila dibaca isba, dibaca panjang apa kasroh. Kamu ngomong umpamanya ti, kamu baca panjang umpamanya mi, kamu baca panjang. Kan setelah kasroh muncul iya. Jadi iya itu muncul apabila kasroh dibaca isba atau dibaca panjang. Jelas ya. Kalau kemarin kan wau muncul setelah dhammah dibaca panjang. Alif muncul setelah fathah dibaca panjang. Kan tiga itu alamat asli. Fathah, dhammah sama kasroh. Dari fathah muncul alif, dari dhammah muncul wau, dari ya dari kasroh muncul iya. Maka istilahnya bintul kasroh. Iya ini bintul kasroh, maksudnya tansa'u minha idza usbiat. Lah kemarin juga begitu. Wau itu adalah bintul dhammati idza usbiat. Begitu juga fathah. Ya. Alif bintul fathati idza usbiat. Itu yang dimaksud. Nyambung kan? Al alamat tsaniyatu bermula alamat yang ketiga. Al alamatus salisatu bermula alamat yang ketiga. Al fathatu itu fathah. Wa ta'ayyana dan menjadi nyata apa al khatmu menutup biha dengan fathah. Udah yang ketiga fathah. Udah itu terakhir. Walamma qaddama dan ketika mendahulukan siapa musannif al alamati. Nah itu bahasanya ti itu jamak muannats salim pada alamat-alamat ijmalan dengan global. Akhadha maka melakukan siapa musannif yatakallamu pada berbicara siapa musannif alaiha atas alamat tafsilan dengan tafsil perinci. Faqala maka berkata siapa musannif fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil hafzi fi salasati mawadhi'a. Fa'ammal kasratu maka adapun bermula kasroh mongko anapun utawi kasroh fatakunu mongko iku ono apa kasroh. Bahasa Jawa
Ono iku alamatan dadi tondo. Sama aja lu belajar bahasa Jawa lah. Al nyambung nggak bahasa Jawa? Oh iya kudu nyambung ya, nggak nyambung nanti kita las. Biar nyambung ya. Pokok nyambung. Bahasa Jawa iso. Iya, ya. Lunjul panjul. Iso ngomong bahasa Jawa? Oh sakit Pak. Ngantuk terus. Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Ya. Oke, Di adik. Kowe iso ngomong Jawa, Di? Wah iso, sakit lho. Lu ora iso basa lu ya. Iso. Iso. Sakit oh gitu. Iso. Oh gitu. Iso itu kalau bahasa Sunda tiasa. Oh begitu. Ntar iso isa lagi. Tambahin tia. Woi sia. Si Yasin tiasa ngomong Sunda. Wah tiasa Pak aing beleguk sia. Kan begitu ujung-ujungannya ya. Itu bahasa Jawanya, bahasa Sundanya orang Kuningan. Begitunya. Aing mah tiasa baik gitu. Nah udah lanjut. Mana tadi? Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khawdi fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 beberapa tempat, ing dalam telu pirang-pirang panggonan, dina tilu tempat tasarwa kene fil ismil mufradi nukahiji dina isim mufrad. Saya ulangi, fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad ada embel-embelnya bab khofat al munsorifi yang menerima tanwin, wajam taksiri dan jamak taksir. Sifatnya jamak taksir al munsorifi yang menerima tanwin, wajam ilmu annasi dan jamak muannas, sifatnya jamak as-salimi yang selamat. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya fa'ammal kasratu dan seterusnya. Ma'lumun itu telah diketahui, bisa diketahui, mimma dari keterangan marro yang telah lalu apa ma. Udah, yakni lanjut. Biar keburu. Ini udah 30 menit nih. Yakni mengendaki siapa musonif annal kasrota pada sesungguhnya kasroh. Takunu itu jadi apa kasroh? Jadi itu alamatan sebagai tanda lil khafdi bagi rob khofat fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 beberapa tempat. Al maudhi'ul awwalu bermula tempat yang pertama al ismul mufradul munsarifu. Al ismul mufradu itu isim al mufradu yang berupa mufrad tunggal, al munsarifu yang menerima tanwin. Maksudnya munsarifu ayil munawwanu, tegasnya yang bisa ditanwini. Walau takdiron, sekalipun itu kira-kiranya, ay walau kanal munawwanu takdiron, atau walau kanat tanwinu takdiron. Itu kalian harus terbiasa mentakdirkan kana dan isimnya yang dibuang. Jadi takdiron itu khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya kana. Mana kananya? Kana plus isimnya dibuang. Kalau di Alfiyah wayahdifunaha wayub, apa nal? Lu hafal sin? Kagak Yasin. Wayahdifunaha wayub kunal khobar wa ba'dain walau kathiran dastahar. Tuh. Jadi khobar kana sama isimnya dibuang. Nahwu itu seperti contoh marortu bizaidin. Marortu berjalan siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid. Wal fata dan pemuda, wal qadi dan qadi, wa gulami dan budakku. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya marortu bizaidin wal fata,
Marortu itu bermula lafaz marortu, fa'ilun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Wa bi zaidin dan bermula lafaz zaidin itu jarun wa majrurun, jar majrur gampang. Muta'alliqun yang berhubungan bi marortu dengan lafaz marortu. Wal fata dan bermula lafaz al fata, ma'tufun itu diatofkan ala zaidin atas lafaz zaid. Majrurun yang dibaca jar bi kasrotin muqaddaratin dengan kasroh yang dikira-kirakan. Alal alifi atas alif, mana yang mencegah min dhuhuriha dari nampaknya kasroh apa at-ta'adzur uzur. Al-fata nggak bisa diharokatin dhammah karena huruf akhirnya alif, berarti alasannya uzur. Wal qadhi dan bermula lafaz al qadhi ma'tufun itu juga diatofkan ala zaidin atas lafaz zaid. Gak usah saya tulis ya. Majrurun yang dibaca jar wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya qadhi kasrotun muqaddaratun itu kasroh yang dikira-kirakan. Mana yang mencegah min dhuhuriha dari nampaknya kasroh apa athiqalu berat. Kalau al qadhi dibaca kasroh, kasrohnya juga muqaddarah. Nah muqaddarahnya karena akhirnya berupa ya, alasannya bukan uzur tapi thiqal, berat. Itu harus kalian kuasai. Begitu juga gulami. Wa gulami dan bermula lafaz gulami ma'tufun itu diatofkan aidon kali juga sebagaimana al qadhi dan al fata ala zaidin atas lafaz zaid. Majrurun yang dibaca jar bi kasrotin muqaddaratin dengan kasroh yang dikira-kirakan. Man alama atas huruf qabla ya'il mutakallimi yang sebelum ya mutakallim, berarti huruf apa? Mim kelamaan. Mana yang mencegah min dhuhuriha dari nampaknya kasroh apa istighalul mahalli bi harokatil munasabati, sibuknya tempat dengan harokat munasabah. Itu ingat-ingat itu. Contoh tadi 4. Ramli bangunin, ngantuk, cuci muka. Ngantuk mulu ya. Ayo cuci muka. Lah lagi dijelasin ngantuk. Lah ngopi ngapa ngopi? Aduh. Wa gulami dan bermula lafaz gulami mudhofun itu isim yang disandarkan, yang dimudhofkan. Wa ya'ul mutakallimi dan bermula ya mutakallim mudhofun ilaih itu sebagai mudhof ilaih fi mahalli jarrin di dalam mahal jar. Udah segitu dulu. Wa qayyadal ismal mufrada bil munsharif besok. Karena itu kalau saya gas nggak selesai. Oh, ya. Jadi nanti taklim nggak kebagian. Besok dibahas lagi dan itu pembahasan serius. Perhatikan, ini saya jelaskan dulu sebelum ini. Diperhatikan ya, disimak yang benar. Karena ini kalian buktinya Yasin asal ditanya kok masih keder. Contohnya kok ja'a khopat atuh marortu bizaidin. Lu kelihatan gak? Wah, Nur kelihatan gak? Diikuti jangan meleng. Marortu bizaidin wal fata. Awas gak saya ulangi nanti supaya kalian langsung paham. Wal qadhi wa gulami. Gak boleh ada alnya karena mudhof. Lu kelihatan? Pi. Marortu berjalan siapa saya bizaidin. Nah ini bi huruf jar, ta'aluknya kepada maror. Saya berjalan bizaidin, papasan bertemu dengan. Ini Santi kemana? Loh. Masa beta ngaji jauh-jauh ngantuk? Putus. Nah perhatikan, Zaidin dibaca khofat jar, tanda khofatnya kasroh hiroh. Perhatikan yang berikutnya ini kasroh wal fata. Nah wal qadhi wa gulami. Tuh diperhatikan, Zaid jelas kasrohnya hiroh. Wal fata karena diatofkan kepada Zaidin. Zaidin tadi dibaca apa?
Dibaca apa? Lu ngerti ngomong apa Ramli? Dibaca kasroh. Dibaca jer atau khofat, tandanya kasroh. Dibaca apa? Kasroh. Wah, udah kenceng salah. Ya nggak apa-apa, namanya kok baru bangun. Lapan ngantuk barusan ya. Sama sama Umi. Jauh-jauh beta dari Kupang giliran ngaji, kenapa? Ngantuk. Wal fata karena diatofkan kepada Zaidin, Zaidin dibaca khofat, al fata juga dibaca diperhatikan. Yasin juga keder. Yasin sih ngerti, wal fata dibaca khofat. Tandanya apa? Kasroh. Tapi kasrohnya mukot. Yasin juga paham kalau al-fatah ini kasroh mukodaroh. Lu masalahnya di mana Pak? Alasannya yang Yasin salah melulu. Oke. Ini yang maksud saya kalian harus inget-inget di Aldi, ngerti? Al-fatah nggak boleh dibaca al-fatau, ya, karena alif tidak bisa diharokati. Nah, alasannya al-fatah, tandanya kasroh muqaddarah, alasannya adalah at-ta'adzur atau bahasa simpelnya uzur. Ini uzur, gampangannya ada. Jelas? Yasin paham? Nah, alasannya al-fatah kasroh muqaddarah adalah uzur. Oke? Karena yang berikutnya wal qadhi, atofnya juga sama kepada Zaidin. Sama, ini juga sama ke Zaidin. Berarti dibaca kasrohnya muqaddarah. Nih sama muqaddarah. Cuman al-qadhi karena huruf akhirnya berupa iya, alasannya bukan ta'adzur uzur, tapi alasannya adalah athiqol. Apa itu athiqol? Berat. Kenapa berat? Iya, ketika diharokatin kasroh, sebelumnya udah ada kasroh, al-qadhi itu berat. Itu jelas. Orang Arab, akan ini bahasa Arab, punya orang Arab. Lah kan kita ngikutin gaya orang Arab. Lah beda kalau sama kita ngomong imlikiti biasa aja, ya enggak? Prikitiu biasa aja, ya enggak? Lah, mana orang Arab gak biasa ngomong al-qadhi, itu gak biasa. Jelas? Maka alasannya apa tadi? Fiqol. Nah, yang terakhir wahulami. Ini huruf terakhirnya adalah mim. Iya-nya adalah ya mutakalim, yang maknanya adalah saya. Ini mim diatofkan ke sini karena Zaidin dibaca khofat, maka gulami juga dibaca. Cuman kasrohnya bukan kasroh ini. Ini kasroh adalah kasroh untuk ngimbangin iya. Lah kasroh, terus kasrohnya kasroh apa? Ini yang penting. Tetap kasrohnya muqaddarah. Ini sama. Tuh 2, 3 ini muqaddarah. Zaidin doang yang dohiro. Alasannya bukan uzur, bukan fikol, tapi apa tadi? Nah, ini yang harus kalian hafal. Istighalul mahal biharokatil munasabah. Nah, ini bahasa yang seperti ini, uzur, fikol, istighalul mahal biharokatil munasabah, harus dilatih, harus dibiasakan. Oke? Udah Al, jangan gambar mulu, diperhatikan. Oke. Udah ibadah Allah dulu.
munasitun wa tu'ammisu bihaji adiyya wa iladi dinil Islam wa tu'ammisu bihaji adiyya wa iladi dinil Islam wa izhari sa'ali ala tariqati jamiyatin nadatil ulama wa izhari sa'ali ala tariqati jamiyatin nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Allah salli tansur ala jamiyah ulama binari kalimatillah jamiyah ulama binari kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuwajibu wa tunasitu wa tu'ammisu bihaji adiyya wa iladi dinil Islam wa tu'ammisu bihaji adiyya wa iladi dinil Islam wa ilhali ala tariqati jami'a bin nadatil ulama wa ilhali sa'ali ala tariqati jami'a bin nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, sekarang kita lanjutkan taklim sedikit. Ya, kan jam berapa? Jam menunjukkan 9 kurang ngopi ya. Taklim halaman 27 yang agak bawah. Oke. Wasiwaku itu ya. Udah ketemu taklimnya? Udah halamannya? Wasiwaku yuqallilul bilghama wa yazidu fil hifdzi wal fasohati. Wasiwaku dan bermula siwakan gosok gigi. Ini Al dengerin. Pokok yang kecil-kecil ini malas gosok gigi. Ya enggak? Nah, supaya sekarang mah kudu rajin gosok gigi karena fadilahnya di sini. Gitu. Kata kembar, fadilah di rumah, Pak. Sama abang elu. Ya. Wasiwaku dan bermula siwakan atau bahasa ininya gosok gigi. Yuqallilu itu mengurangi, menyedikitkan apa siwak. Al bilghoma pada bilghom. Bilghom itu reak omongannya. Wa yazidu dan menambahkan apa siwak fil hifdzi di dalam hafalan. Ini kan ngapalin pada yang kecil-kecil ngapalin sorop. Ya, termasuk ngapalin jurumiyah. Loh ya enggak? Yang gede-gede pada membaca apa kemarin? Riyadul Badi'ah lah wal fasohati dan fasohah kefasehan. Bukan biar fasih. Diangkat kepalanya, ayo duduk yang bagus. Nah, begitu. Fa'innahu maka sesungguhnya siwak. Apaan? Yang mana?
Pak Harun, udah terlanjur udah gua udah baca dari tadi lu baru ngingetin ya gak? Gua ulang. Lah iyalah, salah dewek kenapa nggak dari awal lu iniin? Sunnatun itu sunnah. Ya sunnah ya ajaran Nabi lah. Saniyatun yang mulia. Yazidu yang menambahkan apa siwak fi thawabis sholati di dalam pahalanya sholat wa qiraatil Qur'ani dan membaca Quran. Wa kadzalika dan seperti itu al-qai'u bermula muntah itu yuqallilu mengurangi apa qai' al-bilghama pada rea warutubati dan lendir-lendir. Watoriku itu sekarang ya. Udahlah orang lu ngasih taunya telat udah gua baca baru sama aja lu. Watoriku taklilil akli dan bermula cara mengurangi makan. At-ta'ammulu itu mengangan-angan fi mana fi qillatil akli dengerin. Lu mana asal tiap 2 jam minta makan lu. Sekarang aja enggak. Lagi baru di sini ya. Nah, itu biarin denger lu. Wa tariqu taklilil akli dan bermula cara mengurangi makan. At-ta'ammulu itu berangan-angan fi mana fi qillatil akli dalam manfaat sedikitnya makan. Wahia dan bermula manafi'u qillatil akli as-sihhatu itu sehat. Orang kalau kebanyakan makan itu sakit mulu. Entar ini Bela dengerin, lu makan mulu ya? Enggak salah Pak. Ya enggak apa-apa kalau makan. Jangan teriak. Ini jangan malu-maluin. Kalian di Al-Aziz katanya kelaparan. Kan enggak ada. Apa kelaparan? Kan beras disediain, uang sayur dikasih, gas tinggal minta ke warung, ya kan? Kurang ya tinggal makan. Cuman ini dengan kesadaran dibangun yang tadi udah dijelaskan. Bukan kita memuaskan nafsu kita, nafsu makan dan lain sebagainya, tapi kita semua dengan sengaja memang mengurangi makan. Kalau Senin Kemis ya puasa dan lain sebagainya. Nah ini kan mengurangi makan bukan berarti nggak ada makanan. Ada makanan, tapi sengaja diri kita menahan diri. Seperti orang puasa lah. Orang puasa nggak makan itu ada makanan apa enggak? Ada makanan apa enggak orang puasa? Banyak ngomong nggak ada, ya enggak? Tapi kenapa orang puasa nggak mau makan? Sengaja menahan diri. Jelas maksudnya kan? Jadi mengurangi makanan bukan karena tidak ada makanan, tapi dengan sengaja dikurangi nafsu makan itu. Ini kritik keras buat lu, Mbak Im, ngerti? Bukan badannya bengkak kayak gajah, ya enggak? Lu nggak ngelihat yang lain, lu ngelihat no krempeng tipis-tipis, badan lu malah kayak gajah bengkak, masya Allah, gitu loh. Didengerin Pak Ijan sama Pak Ino. Oke, jelas maksudnya kan? Nah, sehat wal ifatu dan ifah. Ifah itu apa? Menjaga. Sarahnya mungkin ada. Wal ifatu ifah maksudnya ifah ay atawarru anil haram likillati syahwat. Yaitu menjaga dari yang haram itu ifah, proteksi. Kalau orang hanya gembul makan aja ya enggak, wal kedua enggak peduli kadal diuntal ya. Udah apa, ada nasi makan, ada rambutan makan, ada ini punya siapa bodoh amat. Yang penting gua kenyang, yang penting gua senang. Persetan dengan yang lain. Itu lagunya siapa? Oh, lagunya Bang Iwan tuh. Ngerti maksudnya? Itu namanya orang ngawur. Oh, gua peduli, itu nggak benar. Wal itharu ithar. Ithar itu mementingkan kepentingan orang lain. Nggak egois, lawannya anania. Kalau orang bisa menahan makan, mengurangi makan, oh ini jatah buat si A. Bukan memuaskan dirinya sendiri. Jelas maksudnya ithar itu lawannya ego, toleransi lah. Jangan ngantuk. Ithar itu toleransi ya. Dengerin
Ibrahim ngantuk, katanya telur asin. Habis ngaji nanyain, tadi katanya ada telur asin mana? Ya, orang ngajinya ngantuk. Wakila dan dikatakan fihi dalam mencela kebanyakan makan, fa'arun sum'arun sum'arun, maka itu cacat, sum'arun itu cacat, sum'arun itu cacat. Syaqaul mar'i bermula celakanya seseorang itu min ajlit to'ami, dari sebab makan. Orang bisa dipenjara gara-gara mencuri. Kenapa mencuri? Ya untuk memuaskan diri dan lain sebagainya. Wa anin nabi, dan diriwayatkan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, annahu sesungguhnya Nabi itu qala bersabda, salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jarmin. Salasun bermula 3 perkara, 3 kelompok, 3 orang. Yubghidu itu melaknat hum pada 3 orang tadi. Siapa? Allah Ta'ala min ghairi jarmin, dengan tanpa melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar hukum, melanggar syariat, tapi dengan sifat. Al-akul yaitu orang yang banyak makannya. Al dengerin. Al-akul diperhatikan. Kemarin udah saya jelaskan. Ini saya hapus. Udah selesai kan? Ya. Al-akul. Al-akulu itu sama dengan mengikuti wazan faulun. Al-akul diperhatikan. Ini segot mubalaghah atau segot kasroh dari lafadz akilun. Orang yang makan, akilun, gini berarti. Nah, akilun digobah al-akul berarti orang yang banyak makan. Kalau al protes, saya nggak makan pak, saya nggak banyak makan tapi sedikit makan pak, sedikit makan, sedikit makan ya. Kalau perut lapar ya nangis, dengerin. Kalau kemarin kamu pertama-tama di sini dimaklumin, sekarang kudu belajar ini, harus tahan lapar, jelas. Bukan nggak boleh makan, silakan makan. Oh, beras disediain kok, nasi disediain kok. Tapi harus dibangun kesadaran. Kita ini lah, si Pak Ijan ngantuk cuci muka, jangan Pak Ijan. Ya enggak. Nah ini akibat kekenyangan ya kalau ngaji ngantuk. Lah gitu. Al-akul, orang yang banyak itu orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, sebab sifatnya makan dulu. Oh, yang pertama. Yang kedua wal bakhil. Karena dia doyan makan, ragus, punya makanan disembunyikan, yang lain nggak dikasih. Itu namanya bakhil. Bakhil itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kikir. Kikir itu yang buat ngasah Pak. Ya, dengerin dulu. Kikir itu ya pelit, ya enggak? Bakhil, kikir, pelit, buntut gasir, pantat kuning. Nah itu ngerti kan? Punya makanan dikantongin, ya itu wadah es takut diminta sama temennya dimasukin ke peci. Itu al sama aska udah sebelah. Makanya sambuan ngapa? Teh ini boko gini. Kemari semua ntar kesedot. Ya. Yang kedua sifat pelit. Maka orang rakus, akibat dia rakus, makanan dia nggak boleh keambil sama orang lain. Loh iya kan? Oh saya ada kue banyak, orang kemarin saya beli sama Aplah, kan belum saya kasihin. Nggak ada yang beli dari Aplah, nggak satu pun nggak ada yang saya makan. Cuman saya bagi sama kalian, lihat situasi dulu. Apaan kemarin udah pada banyak makan kue. Lah iya kan? Nah ntar baru dibagi. Nah, jangan sampai sifat bakhil ini
Kadang-kadang makanan sampai busuk, nasi sampai busuk dibuang-buang, diberikan sama orang enggak, disedekahkan sama orang juga enggak. Wah, itu termasuk dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ya enggak berkah. Hidupnya sumpek. Hidup bumi ini luas. Tapi sebab kelakuan dia pelit, medit, koret, buntut gasir, pantat kuning, apa aja kok digenggam. Maka dia nggak pernah belajar silat, terima kasih nggak mau. Dia belajarnya ilmu tinju, digenggam terus. Ini makanan saya, ini duit saya, ini harta saya, ini punya saya. Saya digambarkan oleh Al-Quran, oleh Allah seperti monyet. Tahu monyet? Mulutnya diisi ngomong. Dengerin Al. Buat contoh, tangan kanan megang, tangan kiri megang, dikekepin sama kaki. Begitu temennya deketin, jelas apa enggak? Enggak boleh, ini punya saya. Itu gambar simbol daripada kerakusan. Maka bakhil itu seperti itu. Wal mutakabir, dan orang yang sombong. Nah, sifat yang ketiga yang dibenci oleh Allah adalah sifat orang yang sombong. Orang yang sombong bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang alim, orang bodoh sombong nggak sedikit. Wah, mana mungkin Pak? Udah ketahuan susah, males, itu sombong namanya. Udah ketahuan bodoh, males, nggak mau belajar, itu juga sombong. Jelas kan? Maka orang yang belajar tidak boleh juga mempunyai sifat takabur. Orang yang tidak mau belajar kemudian ia malas, itu adalah gambaran daripada orang sombong. Nah, ada mungkin udah apa belum? Al ilmu harbun lil muta'ali. Syair itu mungkin udah. Ada syair di Ta'limul Muta'alimin. Kasaili harbun lil makanil ali. Ya, ilmu ini musuh. Ya, bagi orang yang sombong. Dia nggak mau belajar, nggak mau deres, maunya main, pengen pinter, ya mana ada. Kan gitu kan, kasaili harbun lil makanil ali. Seperti banjir itu musuh bagi tempat yang tinggi. Yang kena banjir kan tempat-tempat rendah. Ada nggak gunung kebanjiran? Nggak ada. Yang ada adalah tempat-tempat rendah. Itu ada mungkin udah kelewat kali. Apa belum? Ya udah berkali-kali dibaca Ta'limul Muta'alim. Nah, ini pelajaran buat kita. Nah, 3 sifat tadi diingat-ingat. Pertama tadi apa? Akul, orang yang banyak makan. Yang kedua apa? Bakhil, pelit, koret, buntut gasir, pantat kuning. Kalau dikasih punya makanan diumpetin mulu. Siapa yang suka begitu? Semuanya. Nah, kan begitu kan. Yang ketiga apa tadi? Al mutakabir. Panjang apa dikit ya? Apa dihabisin nih? Wa ta'ammulu, dan berangan-angan fi madhari katsratil akli, dalam bahaya memperbanyak makan. Termasuk supaya kita ngurangin makan itu diangan-angan. Awas nih. Orang banyak makan itu bahayanya banyak. Kemudian nanti dah selanjutnya. Wahia, dan bermula madhari katsratil akli al amrodhu, itu berbagai macam penyakit. Amrod kan zamannya marot. Wakalalatit tab'i, dan bosennya karakter. Orang kalau kekenyangan itu bosenan. Gitu loh. Nah, udah segitu dulu dah. Ini diperhatikan. Orang banyak makan. Ini orang yang sekarang ini yang dimakan oleh seseorang. Nanti ini perhatikan. Kalau umur 40 tahun, maka ia akan menerima dampak dari makanan yang dimakan. Wah, gembul gini.
Wah nggak apa-apa, saya makan ini, wah enak, ini ya. Nanti kalau udah 40 tahun itu akan terasa badannya kayak apa. Lu tanya sama bapak lu yang masih punya bapak. Kalau enggak, kalau bapak lu udah nggak ada, udah kebanyakan yatim, tanya sama mamang lu atau tanya orang-orang tua. Kan begitu. Kalian tuh sakit berapa kali? Yasin tuh ya enggak, wah sama lah Yasin, Eger, tuh Rizky ya, yang notabene-nya badannya gemuk-gemuk ya, enggak pernah sakit. Harusnya kan begitu, masih muda. Lah kalian udah mungkin 10 kali sakit Sin. Saya belum sakit-sakit. Ngerti kan? Apa yang dimakan seseorang itu nanti akan memunculkan, apalagi maaf kata, dengerin, perhatikan. Kalian makan minum ya, itu sesuai dengan nafsu yang ada. Kalian juga jajan ke warung ya, macam-macam lah merek makanan, saya nggak perlu sebutkan, nggak boleh itu. Jelas kan? Loh, kalau lu beli es itu berapa duit? 1.000. Manis gak? Manis. Lu sadar itu manisnya apa? Pemanis. Lu sadar pemanis itu dampaknya kepada kesehatan? Batuk, grag-grog, segala macem. Termasuk maaf mie instan yang ada, saya nggak nyebut merek, segala macem. Ya, sebatas wajar. Alia dengerin semuanya. Sebatas sesekali boleh. Tapi kalau kalian keseringan makan jenis-jenis makanan seperti itu, maka yang terjadi itu adalah penumpukan racun-racun yang ada. Tuh, saya nggak makan yang macam-macam kok. Minum saya kopi sama air putih udah. Minum ini dan itu enggak. Makan paling nasi. Nasi pun sekarang dengan nasi dulu beda. Sekarang orang nanam padi, pupuknya udah pupuk kimia. Loh iya apa enggak? Disemprot dengan pestisida. Racun apa bukan? Nih, orang kadang-kadang diperhatikan beli sayur, itu nyari kangkung atau bayam atau sawi yang tidak ada yang robek, yang tidak ada yang bolong. Artinya yang bolong itu menurutnya, dengerin. Oh, kata tanya orang Kemejing, katanya bagus. Itu tidak bagus. Ayo kita berpikir kebalik. Ini membangun kesadaran. Aal bangun melek, bangun. Ayo, ini membangun kesadaran. Logikanya sayuran itu lalet sama belalang doyan apa enggak? Doyan. Kalau ulet sama belalang itu enggak doyan, artinya itu kan ada racunnya. Belalang sama ulet aja enggak doyan, lantas kita doyan. Loh iya apa enggak? Artinya setiap hari racun, pestisida, urea yang kita konsumsi setiap hari. Maka yang paling bagus nih, ini disebut norak, disebut orang kampung, mendingan ubi rebus, singkong rebus, cemilannya tuh sehat, nggak ada. Atau pisang rebus, ngerti nggak maksudnya nih? Woi halo, nyambung nggak? Mau pola sehat apa enggak? Mau pola sehat apa enggak? Ini jangan pada malas. Nggak usah jajan yang macam-macam, nggak usah apa minuman pun yang macam-macam. Terutama kurangi jenis makanan, minuman yang bersoda. Saya nggak mau nyebutin merek, jelas itu. Itu untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Saya mentok paling kopi manis, saya nggak doyan, saya kebangetan manis. Udah kopi ya pahit, ya kasih gula dikit aja lah. Loh nyambung gak nih? Ini pola hidup sehat. Kalau perut kita masih kenyang, jangan ditimpa lagi makan. Tunggu, kasih kesempatan. Ini perut sepertiga untuk makanan. Bangunin. Nah, nggak boleh ngantuk. Ngaji. Cuci muka, ayo. Cuci muka. Nggak semuanya cuci muka kok, nggak pilih-pilih kita. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman,
sepertiga untuk nafas atau udara. Kalau sepertiga yang 3 ini kok dikurangi, makanya banyak, otomatis minumnya banyak. Tempat napasnya kan nggak ada, kekenyangan. Bukan ngos-ngosan habis kerja, ya, tapi ngos-ngosan kekenyangan, terus nyender aja. Coba, habis itu kentut, tatut. Lu pengen bukti nggak? Itu orang yang lagi wudhu tuh berak mulu kerjaannya. Sehari berapa kali dia berak? Loh ya kenapa? Ya karena makan mulu kerjaannya. Jelas sih maksudnya. Ini rumus dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dianut oleh ulama-ulama terdahulu. Makan itu diatur sedemikian rupa, bukan kelaparan, bukan. Tapi ulama-ulama dulu sengaja membuat perutnya lapar sebagai bentuk prihatin. Yang terakhir, wakalalatut tab'i. Kalian lihat sarahnya. Ai malalatut tab'i wakasluhu an mulahadzatil ma'arif. Perut kalau kenyang, ngaji aja ngantuk mulu. Kayak Al itu tuh masih mangap-mangap, disedot tuh. Tutup kalau nguap. Loh, ngerti? Apa maksudnya malalatut tab'i? Dia ada semacam karakter yang jenuh. Nanti ujung-ujungnya malas dari mencari ma'arif, pengetahuan. Ilmu, awas. Kelaparan banget juga enggak, tapi kekenyangan banget juga enggak. Ilmu itu bisa diraih apabila kondisi perut kita ini sedang. Maksudnya ya itu tadi, bahkan lapar, ma'rifat nih, pengetahuan, ilham, ya ilmu ini bisa datang kepada kita itu ketika perut kondisi kosong. Ketika perut terisi melulu, kenyang terus, yang terjadi adalah malalatut tab'i. Bosennya, watak karakter, malas. Ya itu tadi ujung-ujungannya wakasluhu an mulahadzatil ma'arif. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami kan? Nah, ini perhatian buat kita semua. Silahkan makan, kulu wasrobu. Silahkan makan, silahkan minum. Tapi wala tusrifu. Jangan pada melampaui batas. Masa kalian yang gede-gede kalah sama Andri? Andri aja puasa melulu. Lu dengerin lu, Mbak Em. Lu kalau puasa malah nggak ngaji. Memang kenapa? Saya makan 3 piring, Pak. Saya rapel, Pak. Dari makan pagi sarapan, siang dikit makan lagi, Pak. Nah, ini sekaligus. Jadi saya makan kalau buka puasa 3 piring begitu, Mbak Em. Enggak, Pak, enggak salah. Lah ya enggak? Maka kalau lagi puasa udah batalin berangkat ngaji. Lu semangat. Al juga sama, latihan puasa. Lah, Al aja puasa kiamat bisa. Ya apa enggak? Lah, coba ntar kita lihat di bulan Ramadan yang akan datang, kan enggak lama lagi nih, 4 bulan, 5 bulan lagi. Ya enggak? Kita lihat Al kuat puasa sehari apa enggak? Kalau sampai kuat, saya acungin jempol 4. Malah begitu lagi. Orang dibilangin malah sengaja itu dia. Ya, itulah Al, ya kan? Jelas Al. Bukan nggak boleh makan, silakan makan. Jajan juga sama, silakan jajan. Nyari jajanan yang sehat. Mendingan lu kalau ada, mendingan gorengan-gorengan bakwan apa, daripada yang, ngerti gak maksudnya? Itu zat pengawetnya luar biasa, buat penyakit yang luar biasa juga. Makanya dikit-dikit batuk, dikit-dikit meriang, dikit-dikit gudik. Nah kalau gudikan keren, ya Pak. Orang pada malas mandi, ya 1, 2, 3, 4, 5. Siapa satu lagi? Satu lagi nih, 1, 2 yang gudikan. Nah itu orangnya pergi 6 orang karena rajin mandi, ya dalam tanda kutip.
Oke? Oke dah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.